tajalli itu, memandang ia akan sifat dengan tadrij, artinya satu kemudian maka satu. Karena setengah daripada tajalli sifat itu terlebih keras daripada setengah yang lainnya, dan lagi pula supaya tamkin dan tetap ia dengan yang satu itu. Manakala tamkin dan tetap dengan yang satu itu, niscaya hasillah daripadanya kuat bertambah-tambah, supaya dapat ia menanggung akan tajalli dzat. Karena tiada kuasa seorang menanggung akan tajalli dzat itu sebelum lagi tamkin dan tetap pada tajalli sifat itu di dalam hati. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, untuk orang sampai dan bisa pada maqam wahdaniyatul dzat, maka dia harus dulu betul-betul mengerti, paham, dan bisa dia amalkan, resapi serta rasakan akan wahdaniyatus sifat. Karena mana apabila perkara mengesahkan sifat ini tiada ada bisa, tidak mungkin sampai kepada wahdaniyatuz zat, tidak mungkin. Nah, makanya itu Pak, jangan cuma kita mengandalkan ilmu. Ulun sudah sampaikan, dimanapun pian belajar dan kemanapun pian mendatangi guru agar supaya mendidik, jangan mengandalkan akal. Tidak mungkin. Orang yang mengandalkan akal itu beda dengan orang yang dengan batiniah. Selama kita mengandalkan akal semata, mungkin pian boleh bisa bicara, hafal, bahkan bisa menguraikan tentang perkara-perkaranya, tetapi adakah hasil semua kalau tidak melalui zauq, rasa? Nah, oleh karena itu kan Nabi pernah singgung, ujar Nabi apa? Nanti di akhir zaman itu banyak sekali ulama, tuan-tuan guru yang ahli pidato. Dia gunakan dalil-dalil Quran, bahkan dia gunakan dalil-dalil hadis, hafal dengan riwayat serta sanad, tetapi dia tidak pernah merasakan bagaimana keberadaan yang dia ucapkan. Ini sama saja Pak, kabura maqtan indallah, orang itu akan mendapatkan kemurkaan di sisi Allah. Antaqulu ma la taf'alu, dia pandai mengucapkan, kalau bahasa syariat dia pandai mengutarakan, dia tidak mengamalkan, atau bahkan dia pandai menjelaskan tetapi dia tidak sampai merasakan. Nah, jadi berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan hidayah, pertolongan, kita diberikan. Jadi jangan mengandalkan otak semata. No. Jadi harus sampai kepada tajalli sifat itu di dalam hati. Nah, di dalam hati. Nah, lalu bagaimana Pak Bu, agar supaya tajalli sifat ini betul-betul mesra? Kita harus mengerti dulu apa itu tajalli sifat. Karena kalau tidak melalui tajalli sifat, wahdaniyatus sifat, mengesahkan sifat, tidak mungkin sampai kepada wahdaniyatuz zat. Tidak mungkin. Sekarang pahamannya seperti ini. Tajalli sifat ini paling mudah pahaman. Fana dengan sifat-sifat Allah, itu sudah tajalli sifat. Fana dengan sifat-sifat Allah, atau merasakan keagungan sifat-sifat Allah, apa yang ada pada diri kita dan ada pada yang lainnya, merasakan keagungan sifat-sifat Allah. Tidak mesti kita diberikan kelebihan. Yang diberikan kelebihan itu malah bagus lagi.
Tetapi adakah dia merasakan keagungan sifat Allah itu? Nah, apabila Tuhan memberikan sebaliknya, Pak, itu pun juga tajalli sifat Tuhan. Artinya apabila kita diberikan sebaliknya daripada kemuliaan berarti kehinaan, pertanda Tuhan kuasa. Rasakan itu, maka orang itu sampai pada tajalli sifat. Jadi jangan hanya nang sugih, nang miskin sekalipun bisa merasakan tajalli sifat. Kalau orang itu diberikan kekayaan, kehormatan, kemuliaan dalam bentuk apapun namanya, hartakah, ilmukah, pangkatkah, berarti di situ betul-betul kita merasakan keagungan sifat Allah. Sebaliknya, Pak, miskin, hina, orang biasa, rendahan, berarti dia juga merasakan kuasanya Tuhan. Di mana salahnya? Salahnya di mana? Salahnya ini kada kehendak pian. Itu masalah. Kada kehendak saurang. Jadi salah. Nah, jika kehendak seorang itu jadi Suparman apa? Kada kehendak seorang ini ngawit. Nah, lalu kada merasakan sifat tajalli Tuhan. Biar kita di orang tumul, berarti kuasa, berarti Tuhan ada kan? Nah kemudian lalu kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami supaya tajalli ini sifat. Abu Yazid Al-Bustami katakan seorang wali kutub apa Pak Bu? Adanya fana. Fana kemarin apa? Jaka bahasa fana nih, kada ada lagi rasa memiliki, kada ada lagi rasa memiliki sifat. Adanya fana baru adanya baqo. Nah, yang dimaksud baqo ini tajalli. Jadi bila kata-kata tajalli itu sudah baqo. Adanya fana baru adanya baqo atau tajalli. Kalau tidak melalui fana tidak mungkin tajalli, apalagi tajallak. Bila ada tajallak berarti kulub. Nengaran kulub apa? Nah, lalui dulu fana. Nah, banyak aja nang bingung, orang kepandir, kepandir ini banyak kaisa. Makanya yang dipadakan Nabi nanti banyak ya Nabi di akhir zaman itu ahli pidato. Nah, itulah ulama zahir, sedikit ulama batin, ulama hakikat. Nah, ulama hakikat, ulama batin inilah yang dikehendaki Rasulullah, warathatul anbiya, pewaris para nabi, mewarisi zahir dan batiniahnya Rasulullah. Walaupun tidak dikenal orang. Nah, jadi sudah fana ada harapan baqo. Kalau sudah baqo itu tajalli. Lalu apa maksudnya tajalli? Makna tajalli ini apa? Penampakan diri Tuhan, nampak. Jadi jangan lagi memadahkan Tuhan ini gaib terus. Minta maaf. Bukankah kita diajarkan oleh guru-guru agama kita bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak saja gaib tapi juga nampak. Tidak saja gaib namun juga nampak, nyata. Tidak saja batin juga zahir. Kenapa kita selalu mengatakan Tuhan ini gaib? Alasannya apa jadi gaib? Gaib itu bukan tidak ada, namun tidak bisa dilihat dengan mata, hanya dengan batiniah. Nah, dengan batiniah ini melalui rasa. Maaflah, hari-hari bersahadat, asyhadu an la ilaha illallah, hari-hari kan aku naik saksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Itu menyaksikanlah. Walau
menyaksikannya dulu tidak dengan mata telanjang, dengan kasat mata, dengan indera, tetapi menyaksikannya dengan batiniah, dengan rohaniah, melalui rasa. Kalau tidak disaksikan benar-benar, maaf, kalau tidak disaksikan benar-benar akan Allah sebagai Tuhan, akan Muhammad sebagai Nabi, maka selama ini Pak Ibu, kita belum betul-betul dikatakan seorang muslim sesungguhnya. Bukankah Islam itu di sisi Allah? Yang kedua, kalau tidak betul-betul menyaksikan akan keberadaan Allah dan Muhammad yang kita ucapkan dengan dua kalimat syahadat, pertanyakan, kita ini Islam tidak? Nah, makanya kan sebutannya ada Islam di sisi manusia, ada Islam kebanyakan, ada Islam keturunan. Oh, usia mama abahnya singgah dalam, ya nampak tahan tuh tulang dia, bakal turun itu sakit bunuhnya. Dari nyamannya, inna dina indallahi, sudah. Jadi menyaksikannya dengan rasa. Tajalli sifat, penampakan diri Tuhan itu tajalli. Nah, supaya betul-betul Tuhan ini nampak, bagaimana? Fana sekalian yang ada, sekali lagi nih, sambil didengar ini diresapi. Fana sekalian yang ada selain Allah, ini dalam rasa kita. Fana sekalian yang ada selain Allah, bahkan diri kita. Ketika itulah Pak Bu, kita melihat wajah Allah. Apa itu wajah Allah? Ya wujud Allah. Apa itu wujud Allah? Ya zat Allah. Disinilah tajalli, nampaknya diri Tuhan. Kalau yang sudah kita lihat keadaan lain, panas sekalian yang ada selain Allah. Ini melalui apa? Rasa. Ini kita kalau disambat tidak bisa disebut. Bagaimana lagi? Lenyap sekalian yang ada. Lenyap sekalian yang ada ketika kita menyaksikan Allah. Saat kita menyaksikan Allah, lenyap sekalian yang ada. Tatkala itulah tajalli Tuhan. Tajalli. Arti tajalli, penampakan diri Tuhan. Lalu bagaimana keberadaan penampakan diri Tuhan? Itulah melalui sifat. Lalu sebutannya tajalli sifat. Lalu bagaimana hakikat tajalli sifat? Penampakan Tuhan atau Tuhan menampakkan dirinya melalui sifatnya kepada hamba. Tuhan menampakkan dirinya melalui sifatnya kepada hamba. Itu tajalli sifat. Tajalli. Kalau dikata berulang-ulang terjadi nama-nama. Biar pegang kata-kata dulu. Kata-kata itu tidak bisa menyampaikan kepada yang dimaksud. Sehebat apapun kata-kata, kalimat, walau kata-kata mutiara, tidak bisa menyampaikan kepada yang dimaksud. Jadi pian jangan terpesona, terlena dengan indahnya untayan kata-kata. Yang bisa menyampaikan kepada yang dimaksud itu melalui rasa. Rasa itu adalah ruh. Ruh itu nur. Nur asa dengan Tuhan. Jadi jangan terlena dengan untayan kata-kata, apalagi bahasa Arab yang ada bisa juga unggut-unggut
tunggut itu antara dua, ada paham atau ngantuk. Modal paham tahunnya orang ya Pak, alhamdulillah. Kesah jangan ada awal buntung ada awal. Makanya jangan terlena, jangan melihat kebinian, jangan terlena dengan kecantikannya. Itu lain bini seorang beneran teliur-liur Bapak. Bodoh, jangan terlena dengan tampannya laki-laki. Itu lain laki seorang. Kenapa? Bilang berkumandang menjikir. Subhanallah. Iya, mendapat gigitan bini biru terus. Nah, apa camu? Kenapa dibawa berjalan? Bilang mata liar. Ini ada songkil bininya nih. Paham? Nah, ini ulun mengutarakan mudah-mudahan sampai nurnya tuh, berharap nurnya tuh wasil. Nah, jadi tajalli sifat itu adalah Tuhan menampakkan dirinya melalui sifatnya kepada hamba. Kalau Tuhan sudah menampakkan dirinya melalui sifatnya kepada hamba, berarti setiap sifat, nah dipegang, setiap sifat hakikatnya sifat Allah. Makanya tadi adanya pana baru adanya bakok itu yang menjadi nampak. Kenapa ada sing nampakan Tuhan lalu pian madahkan gaib inya balung pana itu ya di karasinya juga kayak Pak Gurunya pana sini aja loncat anak pana itu. Nah, jadi enam tuan-tuan guru kuciak berapa gerak dibari orang berapa? Ada apa? Mada karena sasat, salah, apir, pedusa, ngaliki. Berapa gerak dibari panitia masjid? Langgar musola, munduran ke depan adalah dua. Dasar lain kalau orang panah memang lain namun tiada lain. Tapi yang dijunap tidak berulah-ulah malah lain. Ini nangalih, malah lain ini nangalih. Orang tafsir orang bagus jalan lain. Tahu ini tafsir ada yang tahu ini. Nah, jadi setiap sifat hakikatnya adalah sifat Allah. Kalau setiap sifat hakikatnya adalah sifat Allah, ayo lewat rasana, jangan cuma tertahan di telinga, jangan tertahan di otak, hancur telinga, hancur otak, hancur. Jangan juga tertahan di hati, hancur juga. Langsung meresapi. Bagaimana? Berarti sifatnya siapa? Sifat hamba. Sifatnya tiada ada juga melainkan sifat Tuhannya. Ayo mana lagi? Nah, kita jadi sifat. Terus bagaimana lagi? Tenggelam sifatnya di dalam sifat ilahi, tenggelam sifat hamba ke dalam sifat Tuhan. Ini sudah ke dalam nih. Jangan didengar aja. Supaya tajalli sifat, tenggelam sifatnya siapa? Hamba. Pada sifat ilahi yakni Tuhan. Atau dengan kata lain lagi apa? Lenyap, hancur atau panah. Hancur sifat ghairullah. Apa ghairullah? Sifat selain Allah. Berarti
berarti kalau sudah tidak ada lagi sifat selain Allah, maka wujudlah sifat Allah itu nampak. Nah selama ini kayak itu Pak, kalau sudah nampak maka lu betapa yang sholat tadi siapa? Lah hati-hati, kalau masih yang sholat itu hamba, maka baharu muhadas batal. Jadi sholat itu sebenarnya bukan hamba lagi, karena tadi apa? Sudah tajalli sifat. Bukan hamba lagi yang sholat itu, melainkan Allah semata yang ada. Bukan berarti kita harus mengaku Tuhan atau sama dengan Tuhan atau jadi Tuhan. Bukan, kita mengakui diri pribadi Tuhan yang ada nenek. Tidak perlu disebut. Bukan mengaku Tuhan, bukan sama dengan Tuhan, bahkan bukan jadi Tuhan, tetapi kita mengakui yang ada ini diri pribadi Tuhan. Berarti bukan hakikat. Jadi kalau pian sholat pun masih duduk di hamba, kena mesti kita duduk di hamba jawabannya kena dulu ikam bujurlah mun hamba muhadas. Bukankah dalam fikih diajarkan sholat syaratnya suci badan, suci pakaian, suci tempat. Secara fikih, secara batiniah, jangan lagi ada nang baharu, nang muhadas, jangan ada lagi. Maka tatkala itulah qadim bertemu qadim. Puji qadim bagi qadim, Tuhan memuji dirinya sendiri, hanya diterima orang. Lalu as-salatu mi'rajul mukminin, sholat itu pertemuan dengan Tuhan. Sahabat kamu, kenapa? Sifat siapa itu? Sifat Tuhan loh. Nah, sembahyang tadi siapa? Hamba. Aliman, orang alim, lulusan Makkah. Itu nyambet Makkah, gigi emas. Lulusan Madinah. Gitu lah. Nah, makanya pelajari fikihnya. Fikihnya mengatakan sudah kalau suci badan, biar ngertilah suci badan nih. Jangan ada lagi nang muhadas, jangan ada lagi yang baharu. Tidak sekadar ada najis, ada hadas. Bukan sekadar ada najis dan hadas atau kotoran. Amun masih ada aja lagi diri kita itu najis. Asyirku najisun. Bukankah dalam Quran katakan syirik itu najis? Memaham syirik, Pak Bu, memaham syirik ini paling mudah. Bila ada sesuatu selain Allah, syirik. Dulu kita diajarkan syirik bila menyembah kepada selain Allah, bila memuji kepada selain Allah, bila meminta kepada selain Allah. Kalau tidak mengetahui dan tidak mengenal Allah, berarti selama ini batuhan nama, menyembah nama, memuji nama, meminta lawan nama, syirik. Buju benar. Inna syirka la zulmun azim. Kejoliman yang besar, bahkan najis. Asyirku najisun, berarti kotor. Lulusan Mesir LCMA bertajak di situ aja, maka sudah dipadahkan suci badan. Jangan cuma dari najis dada hadas, sucikan batinnya juga, jangan ada yang lain. Makanya tadi apa? Hancur
sifat ghairullah, kada ada lagi sifat selain Allah, maka yang ada hanya wujud Allah. Maka itu di dalam sholat bukan lagi hamba, melainkan Allah saja yang ada, sehingga puji kodim bagi kodim. Tuhan memuji dirinya sendiri. Tajalli. Makanya jangan nyambat aja tahu tajalli. Mana kira? Paham nggak sudah? Bukan berarti kita jadi Tuhan, tidak hari. Bukan sama lawan Tuhan, bukan sejajar lawan Tuhan atau mengaku Tuhan. Bahkan kita wajib nang ada nih mengakui diri pribadi Tuhan. Aku yang pengurang, yang seorang. Tuh telinga itu tidak hari. Mengaku lawan mengakui. Nah mengaku itu nang salah. Fir'aun itu mengaku. Ada kita nih mengaku yang penurang. Berarti membolehkan gelap, mengembalikan. Kalau sudah dikembalikan ada lagi putus orang, ada lagi. Nah, jangan lagi lah. Beramal, hati-hati. Nah. Lalu bagaimana? Disinilah yang kita harus mengerti. Betulkah yang ada ini tajalli sifat? Tajalli sifat. Begini Pak, bagaimana kebenaran akan tajalli sifat? Asalnya konsepnya begini, bahwa Allah Ta'ala yang dalam keadaan kesendirian atau sendirinya, yang dalam kata lain belum ada segala sesuatunya, langit, bumi, serta isi, belum ada. Lalu dia berkehendak melihat dirinya di luar dirinya, yang belum ada segala sesuatu, hanya Tuhan saja yang ada. Tuhan berkehendak melihat dirinya di luar dirinya, maka dijadikannya lah alam. Justru melalui sifatnya, yakni nurnya sendiri, maka alam serta isi, maka alam semesta serta isi ini cermin akan asma Allah, akan sifat Allah, di mana Tuhan ingin melihat dirinya sendiri. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Sealaman ini bukti Tuhan tidak melihat dirinya. Atau dengan kata lain, bahwa Allah Pak, Tuhan berkehendak ingin dikenal. Tuhan berkehendak ingin dikenal, maka bertajallilah dia, menyatakan dirinya hendak dikenal, supaya dia dikatakan Tuhan. Tadinya tidak ada satupun yang menyebut dirinya Tuhan, apalagi hendak menyembah. Tapi ingat, semua yang dijadikan ini melalui dirinya, yakni nurnya. Siapa nurnya? Yakni sifatnya, bukan dari yang lainnya. Jadi jangan menghayal-hayal lah sembahyang, jangan menghayal. Lepian menghayal, tetap pekong aja. Mbak nyaman gana-gana Tuhan. Iya kan? Gono Tuhannya. Ya kan? Nah, ini bukan maksud menghinakan agama lain, mengambil perumpamaan, jangan menghayal-hayal. Kenapa nang dihayal-hayal? Yang dihayal orangnya nyata, nya sudah tajalli melalui sifat. Cuma apa lagi? Kembali. Nah, berarti Pak Ibu, alam semesta serta isi, alam semesta serta isi ini tidak lain cermin akan asma Allah dan sifat Allah. Nangaran cermin biar berdiri di muka calamin melihat ke orang.
hati kita ini cermin. Alam semesta ini cermin di mana Tuhan ingin melihat diri. Yang kau lihat ya Tuhan, diriku bukan dirimu. Yang kau lihat ini diriku ya Tuhan, bukan dirimu. Nah oleh karena itu perkara ini wajib betul-betul pian resapi dan rasakan. Siapa yang mengatakan perkara ini tidak hasil karena kurang dalam perkaranya, kita ini meresapi. Nah supaya meresap bagaimana? Ini jalan mudah. Kalau sudah jalan mudah nih kata awal juga, nasib aja lagi. Bagaimana lagi? Dinyaman nih kepada awal juga. Ini jalan mudah ya atau tidak? Tidak bisa juga bagaimana? Di Pak Iki itu bahasa Perancis. Nah ini. Nah, paling mudah jalan. Bisa tidak? Asalkan satukan pikiran dan rasa. Ulun berjalan pikiran dan rasa. Ini jangan lagi mengangkat benda di tangan. Jangan lagi yang mengangkat benda di tangan. Ini akal. Karena akal itu apa yang dia lihat, seperti itu. Yang dilihat akal, pikiran, tangan. Jangan lagi rasa. Karena tangan kau mangkat berarti dia merasa kuasa. Satukan pikiran dan rasa. Satukan pikiran dan rasa. Jangan tertahan di pikiran atau akal. Jangan bersandar kepada rasa. Maka akan tajalli rahasia Allah itu. Makanya apa benda tadi dilihat, ini benda yang tidak bisa dilihat, tetapinya betul lagunya itu. Bagaimana lagi? Bila masih menggunakan akal, tangan mangkat, tangan yang mengangkat. Bila menggunakan rasa, berarti kuasa. Nah sekarang asalkan pikiran dan rasa itu benar-benar, sehingga yang tajalli yang nampak itu adalah rahasia Allah yang ada pada diri. Nah makanya latihan ini sebenarnya sebelum pian takbir, sudah berdiri. Jangan lagi berdiri dua kaki. Makanya dikatakan berdiri betul. Yang betul engkau kah, kata Allah, yang berdiri aku kan nangkiyamuhu ta'ala binafsi. Yang mana yang benar? Yang mana yang betul? Itu yang pikirnya. Ayo pikirnya bujurakan berdiri. Kaki, jari-jari kaki menghadap Baitullah. Melihatlah. Ini ada melihat juga. Nya sama-sama ada melihat berdamainya. Ya kan? Sama-sama ada melihat. Imamnya Pak Koden sama. Jadi kan dosa. Miring Pak, aduh kayak apa? Pokoknya asal rapat ya. Aduh miring. Businya karena kikipin ya. Bosnya karena ya betul-betul kalau pikir kan usah dikilan nih. Aduh kenapa bujur aja pikir mengatakan jangan terlalu rapat, jangan juga terlalu ranggang. Terlalu rapat ngalih begara, terlalu ranggang bakal lari. Kawan dia nggak ada dapat kaplingan. Ya apa? Ya, ayo
Nyatakan dulu. Tajadi. Satukan asakan pikiran dan rasa, maka dengan sendirinya tajalli rahasia Allah itu nyata, amat sangat nyata. Maka tatkala itu yang berlaku adalah sifat. Kalau sudah yang berlaku sifat, maka tajalli sifat itu nampak. Kalau sudah pian melihat sifat, maka kita melihat Tuhan melalui sifat. Nah, mengalih dikiranya Tuhan beko. Dia kayak itu, makanya ingatakan cerita Nabi Musa. Ujar Nabi Musa apa dalam Quran? Ya Allah, hamba ingin engkau nampakkan diri engkau, hamba ingin melihat engkau, bukan hamba ini tidak yakin. Ujar Tuhan, kada sanggup kamu saya. Ayolah, ayo. Begitu Pak Tuhan ingin menampakkan dirinya lawan Nabi Musa. Gunung pun, gunung ceritanya hancur. Hati-hatilah, nang belajar tafsir lah. Bertajalli Tuhan di gunung, hancur gunung, dan Musa pingsan. Bujur kan? Ini kias. Gunung itu tidak hancur, gunungnya tetap ada. Musanya ada siup, Musanya tidak pingsan, Musa tetap sadar, dan gunung tidak hancur. Maksud gunung itu hancur, tidak lagi Nabi Musa memandang gunung. Siapa memandangkan gunung hancur? Itu kias supaya tajalli sifat itu. Nah, yang cerita Nabi Musa pingsan bagaimana? Musa tidak lagi melihat yang melihat ini dirinya, melainkan sifat Tuhannya. Jelas kan? Disitulah yang diumpamakan Nabi Musa pingsan, gunung hancur. Gunung yang hancur itu tidak ada lagi dalam pandangan Musa. Nabi Musa yang pingsan bukan lagi Nabi Musa yang melihat, melainkan sifat Tuhan. Siapa memandangkan Nabi Musa pingsan? Nabi Musa tuh gak ada waktunya. Tahu kapan? Aku pernah bertemu. Di mana guru? Sungai Anda. Itu Haji Musa. Lain Nabi Musa, Haji Musa. Nah, mau yuk bubunya. Belajar tafsir nang kayak itu luput hanyar Nabi Musa tahu Tuhan perlihatkan. Nah, tajalli sifat itu. Jadi nang belajar tafsir itu dibenarkan, itu kias. Arti kias padanya nang gunung tuh hancur, Nabi Musa pingsan, tahu lagi mangkat Musa. Haji Musa sih kena butuh. Apalagi Nabi Musa. Nabi Musa di penyanyitan, anda aja pernah dimamainya. Dengarin. Anda berkisah dulu. Nabi Musa di penyanyitan, orangnya pemarah. Nabi Musa disuruh Tuhan, tak kala itu Nabi Musa ini berkata, karena pujian daripada umatnya beliau, umat Nabi Musa ini memuji, mengeluk-elukkan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa terbetik dalam hati, kayaknya tidak ada orang yang lebih alim dariku. Wah, terbetik di hati. Tapi orang telah Allah cintai, langsung ditagur. Namun tuh orang kada menjadi seorang, diliatakannya takabur, kada ditagur lagi. Ditegur, Musa jangan kayak itu. Ada lagi Musa yang lebih alim dari kamu. Siapa Tuhan? Kamu datangi di pinggir laut itu. Lalu pada waktu itu kan dibawa ading sidin Nabi Harun. Ngaran Nabi Harun inggih pernah lawan kakak. Tawa sampai nawal tok nane. Lawan Nabi Harun. Waktu hendak ke laut, pinggir laut ini membawa bekal pina lapar. Kenapa bekal tadi Pak Ibu?
Begitu sampai di tepi laut, iwaknya meluncat hidup, maka iwaknya dibesarkan. Waktu makan siang ya kira-kira pukul 12 lah. Ya Nabi Musa kita makanan orang maka ketutupan busi ya, ini tempeleng sini Nabi Musa tahu banget. Kok orang latih Haji Musa juga. Lalu dipadahkan oleh Nabi Harun, wahai kakak Nabi Musa, tadi saat kita berjalan ulun di belakang, tahu-tahu tiba-tiba ikannya meloncat, bunyi ikan iwak ke sana, meloncat, ikan belum makannya ada. Kakak rasa bujur aja Nabi Harun, meloncat ikan ini hidup. Bersumpah-sumpah Nabi Harun sudah Allah, lillah, Allah. Ayo sudah percaya. Nah akhirnya bertemu Nabi Khidir. Nah disuruh belajar Nabi Khidir. Ada sanggup juga Nabi Musa. Paham? Tidak ada sanggup belajar Nabi. Kalau masih menggunakan, pasti menyalahkan. Jelas kan? Jangan gunakan akal, ada sanggup. Biar modal pikir, ayo, modal sifat 20, ayo. Tapi pun masih menggunakan akal, ya tahu. Baik bulikan. Nah, Nabi Musa karena memandang secara lahiriah kepada Nabi Khidir, iya nancang, kada dapat ilmu. Nah, tetapi itu bukan inti yang ulun ingin berikan. Intinya bagaimana? Andai kata Nabiullah Musa memandang apa yang diperbuat oleh Nabiullah Khidir itu adalah sifat-sifatnya Allah, maka Nabi Musa akan selalu mendapatkan dan menilik akan Tuhannya melalui sifat. Akhirnya Nabi Musa tidak bisa belajar lawan Nabi Khidir karena selalu melihati kelakuan lahiriah Nabi Khidir. Nah, ya sudah. Apalagi Pak? Tajalli sifat. Agar supaya ini bisa lebih baik dan benar bagaimana? Bapak Ibu jamaah yang dimuliakannya Allah, supaya betul-betul kita melihat Tuhan melalui sifat dengan mengesahkan sifatnya. Yang bab kita ajarkan sudah sampai pada bab wahdaniyatus sifat. Begini Bapak Ibu, belum berjalan bagaimana? Bahwa Bapak Ibu sekalian, sifat itu asa berdiri kepada zat. Tadi kan sudah pernah. Nah sekarang sifat itu asa dia berdiri kepada zat, dan zat itu berdiri kepada Rabbul Izzati, yakni Tuhan sekalian zat. Ya, yang dimaksud sifat ini siapa? Yang dikehendaki sifatnya adalah Nur Muhammad. Yang dikehendaki dia asa dan berdiri kepada zat. Yang dikehendaki zat siapa? Nur Tuhan. Sedangkan Nur Tuhan ini asa dengan Rabbul Izzati. Nur Tuhan itu zat, asa dengan Rabbul Izzati, Tuhannya zat. Kalau Nur Tuhan itu asa dengan Tuhan, maka zatnya pun, zat sifatnya pun asa dengan Tuhan. Ulang, kalau zatnya nih asa dengan Tuhan, Nur Tuhan asa dengan Tuhan, maka sifatnya pun yakni Nur Muhammad juga asa dengan Tuhan. Sedangkan semesta alam ini dari Nur Muhammad, yakni sifat Tuhan. Kalau sudah asa bagaimana? Apa sebegitunya? Enak dulu. Menyatakannya dalam kenyataan. Menyatakan di dalam kenyataan. Tak
tapi ini bukan disebut. Belum tadi katakan lewat rasa. Kita akan betul-betul bertubuh Muhammad dan bernyawa Nur. Kayak apa nih? Bila sudah betul-betul bertubuh Muhammad dan bernyawa Nur, maka tajalli sifat. Sedangkan sifat asal dengan zat, sedangkan zat asal untuk Tuhan yang punya zat. Nah, bagaimana bertubuh Muhammad dan bernyawa Nur? Kita nyatakan begini dulu. Tubuh Muhammad itu Nur Muhammad. Artinya tubuh kita dari Nur, tubuh kita ini dari Nur Muhammad. Bernyawa Nur, nyawa kita ini dari Nur Tuhan atau roh kita dari Nur Tuhan. Kita ulang supaya sifat asa dengan zat asa lawan tuh bertubuh Muhammad. Artinya kenali, ketahui bahwa tubuh kita dari Nur Muhammad. Yang kedua, bernyawakan akan Nur. Bernyawakan akan Nur yang dimaksud Nur Tuhan jadi ruh kita atau nyawa kita. Ulangi, ruh kita dari Nur Tuhan berarti kita bernyawa Nur. Ruh kita dari Nur Tuhan berarti bernyawa Nur. Tubuh kita dari Nur Muhammad berarti bertubuh Muhammad. Sedangkan Nur Muhammad asa dengan Nur Tuhan berarti tubuh dengan ruh juga asa. Kalau sudah ini benar-benar asa, maka kita dibilang Pak disebut bertubuh Rabbani, bernyawa, bertubuh Ruhul Kudus. Bagaimana orang yang bertubuh Ruhul Kudus? Tubuh Ruhul Kudus itulah yang dimaksud tajalli rahasianya Allah. Jika kasarnya tubuh Ruhul Kudus itu adalah tubuh Tuhan, tubuhnya Allah Ta'ala. Asal tadi betul-betul Muhammad tubuhku, Nur nyawaku, atau bertubuh Muhammad bernyawa Nur. Tidak ada kau diulang. Ini aja di awak surah. Amunnya dapat itu bujur-bujur maka tajalli. Dengan sendirinya bertubuh Ruhul Kudus. Kalau bertubuh Ruhul Kudus berarti sama saja bertubuh Allah Ta'ala. Karena Ruhul Kudus itu rahasianya Allah Ta'ala. Asal betul-betul ini tidak disebut. Ini ulun menyebut keterangan Muhammad tubuhku, Nur nyawaku, atau bertubuh Muhammad atau bernyawa Nur. Tetapi dalam keberadaannya harus mengenal baik-baik bahwa tubuh kita dari Nur Muhammad, roh kita dari Nur Tuhan. Sedangkan Nur Muhammad asal dengan Nur Tuhan. Sama saja. Muhammad tubuhku, Nur nyawa. Kena diulang-ulang di rumah sampai subuh. Dasar tajalli. Kada dikenang-kenang lagi johir batin, yang dikenang lagi karena sudah bertubuh Ruhul Kudus. Jangan dikenang-kenang lagi, jangan dibagi-bagi lagi. Diingat jangan, dikenang jangan, dibagi jangan lagi. Nah ada saja yang sudah nyata, asal sudah mengerti dan tahu. Masih membagi-bagi, bila hendak membagi-bagi itu jangan waktu dalam amal. Kalau di dalam amal itu sama orang naik rank tinju, jangan lagi mengatakan jurus. Biar suku tinja kayak apa cara mengalahkan musuh itu sing tinja kah, sing sikut kah, sing banting kah.
kadosa lagi mengatakan jurus. Paham? Jadi bilanya pian nih beramal masih mengatakan ilmu, maaflah luput. Pian wudu mengatakan rukun wudu, mengatakan rukun wudu tuh di luar wudu. Pian nih sholat mengatakan rukun 13, mengatakan rukun 13 tuh jangan dulu sembahyang. Bila sudah sholat jangan lagi diingat-ingat supaya tajalli sifat itunya nyata. Mun masih mengingat dengan tujuan, ya Allah, kayak anak tajalli sifat seorang tarusan. Nah rokok jadi dulu ini rokok nah alih Allah lagi itu jadi ngatakan. Nah jangan lagi tak. Pokoknya sudah bilanya direm, bila anak pertandingan sebutin aja lagi jurusnya apa? Kayak apa kau mengalahkan si ikut kan? Di mana lagi? Ngerti kan? Jurusnya sebutin aja lagi. Ngerti lah? Jurusnya sebutin aja lagi. Kayak apa supaya mengalahkan musuh? Nah jurus sebutin ini apa? Nah tajalli sifat. Tuh jurus tuh sebutin aja lagi. Ini mengatakan wudu. Rukun wudu satu niat. Nama itu wudu. Kayak apa? Itu jangan diingat lagi, jangan dikenang. Bahkan tubuh yang bergerak pun jangan lagi diingat. Saking orang asiknya tubuh yang bergerak pun tidak diingat lagi. Iya nang kadang-kadang mun orang tulah maaflah ini minta reda. Makanya bilanya sudah nang kakak ini kalau ngalih jadi imam. Kalau orang tuh bujur pakai gue panah tuh kan diingat gerakan. Jadi nang rancak ada ingat nih kayak guru tuh ada panah. Jadi kayak ini. Kalau dia benar-benar duduk di panah itu sering bukan sengaja atau tanpa sengaja itu sering lupa. Bukan lupanya ini disengaja atau tanpa sengaja, tidak. Tetapi kalau orang sudah duduk bokok tuh tajalli, tidak mungkin. Ampun orang tumakninah sudah. Jelas lah. Bila orang sudah duduknya di bokok, artinya tajalli, itu dasar bujur. Bagus. Kadang mau kan ingat, apalagi nang gugur duit. Yo, diambil kada. Imam gugur duit, sealinya ambil dikira makmum sujud, subhanallah ya makmum. Dikira ya bapak, maka lo kok kenapa sujud? Lalu imamnya ini wali. Apa aja imam? Wah, duit udah gugur. Aduh kacau, duit udah gugur. Mbak dikira maka ruku kenapa langsung sujud? Dikira makmum ini salah. Subhanallah. Menagur imam. Dikira ada tahu duit turun buku ratusan. Ujar imam daripada lambat hilang. Ngalih juga makanya itu bila gugur duit ini ambil kata diambil musia tak tampung angin tak kesana. Amun ulut pribadi ulut ambil pak. Nah kayak dia ini kada ambil orang alim tapi bulik nangis. Kacau. Sudah supaya segar aja otaknya. Saudara, nah tajalli kalau betul-betul tadi dulu Muhammad tubuhku nur nyawa, maka tajalli betul-betul akan sifat.
Mau sampai di situ pian Bu. Nah sekarang Bapak jemaah yang dimuliakannya Allah, maka apabila kata beliau sampailah seorang kepada makam ini, makam apa tadi? Tajalli sifat. Niscaya jadilah ia khalifah Allah Ta'ala di dalam bumi ini, dan menjadikan Allah akan dia itu ganti pada meluluskan segala hukumnya pada segala hambanya, seperti Nabiullah Adam alaihissalam menjadi khalifah pada segala alam ini, seperti firman Allah Ta'ala yang tersebut di dalam Al-Quran, wa il qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Artinya, dan tatkala berfirman Tuhanmu bagi segala malaikat bahwasanya aku hendak menjadikan di dalam bumi itu akan seorang khalifah, yakni yang mengganti akan daku pada meluluskan pada hukumku dalam bumi. Nah Bapak jamaah yang dimuliakannya Allah, bagaimana keberadaan kedudukan Nabiullah Adam berkaitan tentang tajalli sifat. Dalam Quran Tuhan mengatakan apa tadi? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku kata Allah ingin menjadikan khalifah di muka bumi. Pertanyaan dulu, kenapa Adam ini? Karena apa Adam Allah muliakan? Adam khalifatullah. Adam khalifatullah, Ibrahim khalilullah, Musa kalamullah, Isa ruhullah, Muhammad habibullah. Semua ini maknanya kekasih. Maknanya kekasih, orang pilihan. Walaupun kalimat-kalimatnya berbeda-beda, namun kalimat yang tertinggi itu habibullah. Kan Adam khalifatullah, Ibrahim, Nabi Ibrahim khalilullah, Musa kalamullah, Isa ruhullah, Nabi Muhammad habibullah. Pertanyaan, karena apa Nabiullah Adam ini Allah muliakan dengan pangkat khalifatullah? Kenapa? Tidak usah dijawab, salah gitu. Pokoknya bila lu bertanya, kadang tidak perlu dijawab. Cuman jangan juga bila nyuruh betapa pernah guru jawab. Jangan juga. Karena ada nang wayahnya dia nang menjawab. Nah, ini biar dia lu nang menjawab. Allah muliakan Nabi Adam bukan karena kesolehannya. Maaf. Sekali lagi ini menjadi cermin lawan kita. Kita ini mulia bukan karena alim, bukan karena taat beribadah, rajin sholat, bukan. Nabiullah Adam Allah muliakan, dapatkan pangkat khalifatullah bukan karena kesolehannya, tetapi karena bisa dapat mampu memanifestasikan. Artinya memanifestasikan, menyatakan dalam perasaan rahasia diri Adam sendiri akan tajalli asma Allah dan sifat-sifat Allah. Nah, makanya jangan melihat kebaikan kita walau pian alim, jangan melihat ilmu sholat walau rajin ibadah, jangan melihat ketaatan. Mampu dan dapat kadang melihat bahwa diri yang ada pada diri kita nih tajalli asma Allah, nama-nama Allah, dan tajalli sifat-sifat Allah. Itu nang dijadikan khalifah. Di mana buktinya? Pada diri Adam tajalli sifat jala, sifat jama. Nah, mudah-mudahan kawan kita ini nah. Apa sifat jala yang ada pada diri Adam, dan ini sifat Tuhan. Inilah kenapa Adam dimuliakan. Adil lawan bijaksana. Adam adil dan bijaksana. Ini sifat jala, sifat keesaan dan kebesaran Tuhan.
Dan sifat jamal ada pada Adam. Apa sifat jamal? Keelokan, keindahan, kebagusan. Yang mana? Sopan santun, ramah, dermawan. Ada itu. Bila itu ada, maka khalifah itu orang jadi mulia, bukan karena alim, bukan karena sembahyang berjamaah terus. Ini sifat Tuhan ini ada. Jelas kan? Maaflah. Ini orang jadi mulia, bertajali sifat Tuhan pada diri. Nah, bukan karena kesolehan. Oleh karena itu jamaah sekalian, maka dari itulah Adam inilah yang mencerminkan insan kamil. Ini sampaikan Rasulullah. Adam mencerminkan insan kamil. Apa itu insan kamil? Insan kamil itu wadah tajalli Tuhan yang paling sempurna. Bahkan kedudukannya insan kamil itu sebagai khalifah dan wali tertinggi yang dipadahkan wali kutub. Siapa insan kamil? Siapakah insan kamil? Ia nur Tuhan yang jadi nur Muhammad. Insan kamil itu nur Tuhan yang jadi nur Muhammad. Itulah khalifahnya Allah. Itulah wali tertinggi. Kita beritahu wali kutub. Lalu dijahirakan pulang wali-wali kutub. Nurnya itu juga. Yang sesungguhnya siapa? Khalifah? Insan kamil atau nur? Yang sesungguhnya wali kutub siapa? Insan kamil atau nur? Nah, siapa yang mencerminkan sifat-sifat itu, maka dialah insan kamil, maka dialah khalifahnya Allah. Sifat apa? Jalal dan jamal. Bila kadang-kadang itu, itu bukan insan kamil. Coba maknai insan kamil. Insan manusia, kamil sempurna. Kamil ini sifat Tuhan. Hanya Tuhan yang bersifat sempurna. Lalu bertajali pada insan. Sifat kamilnya ini, nah, sifat Tuhan ini bertajali lewat insan. Lalu sebutannya insan kamil. Insan kamil, insan rahasia Tuhan, insan kenyataan sifat Tuhan. Itu nambah gelar khalifah. Maaf ya. Jadi nama ini jadi wali kutub ini kayak apa? Kamu tahu lah di wali kutub. Wali kutub itu cuma satu, nur. Khalifahnya Allah Ta'ala itu cuma satu, nur. Wadah tajalli Tuhan itu cuma satu, paling sempurna, nur. Nah sekarang ulang. Tadi insan kamil itu wadah tajalli Tuhan. Kenapa insan kamil dikatakan wadah tajalli Tuhan yang paling sempurna? Karena sebab terciptanya dan lestarinya alam semesta. Nah, menjadikan alam siapa? Alam ini terbit dari mana? Nur. Iya, nur itu insan kamil. Insan kamil dikatakan wadah tajalli Tuhan yang sempurna. Kenapa dibilang begitu? Sebab terciptanya dan lestarinya alam semesta. Lalu dia punya pikiran, siapakah insan kamil sebenarnya? Iya, nur Tuhan yang jadi nur Muhammad, karena daripadanya lah sebab terjadi semesta. Insan kamil juga dikatakan khalifatullah. Kenapa? Ganti Tuhan di muka bumi. Ganti Tuhan di muka. Sedangkan khalifah yang ganti Tuhan di muka bumi itu dimulai dari Nabi Adam. Yang paling sempurna Rasulullah. Paling sempurna Nabi kita. Dia harus pahami. Jadi khalifah yang paling sempurna di muka bumi ini Rasul. Nabi Adam ya juga. Nah, bila kita kawan angka itu, maka kita ini juga khalifah.
tapi tingkatannya. Dan tandai ada kada tajalli sifat jalal dan jamal. Kalau bukan khalifah ya kada ada sifat ini, maaf. Kayak palulun madahan lah, jangan tersinggung lah. Bila bukan khalifahnya Allah, berarti martabat kita ini hayawan, binatang. Ada insan kamil, ada insan biasa. Kalau insan kamil, manusia itu rahasia Tuhan karena bersifat sifat Tuhan, karena tajalli sifat Tuhan. Insan kamil. Ada insan biasa, insan yang tiada disifati sifat Tuhan, atau dia tidak mengetahui sifat Tuhan ada pada dirinya, maka martabatnya insan biasa. Kedudukan insan biasa sejajar dengan binatang. Jangan memandangkan ulun yang betipian lah, itu hukumnya memang begitu. Menenggadak pian sangit binatang hayawan barang itu jadi. Jadi jangan heran kalau wali-wali ada yang melihat di masjid rupa-rupa binatang, jangan heran. Bujur lah, cam dato sanggul, melihat di masjid tatakan rantau, bilang banyak kepala binatang aja. Waktu dulu Basir bertanya berapa jasidin tahun ini orang nang bahaji, sekitar 700.000. Ternyata yang sekitar 700.000 di zaman sidin nang pergi haji nang tawaf kociakan binatang. Hanya bisa dilihat sidin hitungan jari nang betul-betul manusia. Padahal mengelilingi Baitullah di zaman sidin. Kociakan, labbaik Allahumma labbaik. Nang kada hafal labbaik Allahumma labbaik bahasa sih Allah Ta'ala baik, Allah Ta'ala baik. Mbak pikir sini Arab kada paham juga, ya kan? Asal ada baiknya aja. Bagi ulun jujur aja Pak, sini dawatul haji umrah itu karena Allah Ta'ala baik, duitnya ada. Jadi nak kada kawatul ini kayak apa guru? Allah Ta'ala belum lagi berbuat baik belum dia. Mudah-mudahan kawatul ini lawan ulun lah. Nggih, ulun parah ya. Allah Ta'ala baik, Bismillah Allah Ta'ala baik. Arab kenapa ya? Nah, apa? Itu bedanya insan kamil dengan insan biasa. Khalifah. Khalifah tadi apa? Ganti Tuhan. Bukankah khalifah ini insan kamil? Bukankah insan kamil ini nur jadi semesta khalifah? Asal tahu bahwa yang ada ini tajalli si khalifah. Dikatakan pula sebagai wali kutub. Insan kamil itu wali kutub. Kenapa dibilang wali kutub? Sumber ilmu pengetahuan. Al ilmu nur. Sumber ilmu pengetahuan. Nah makanya Bapak Ibu jangan heran orang yang jadi wali kutub ilmunya luas, kada kau dikatakan. Nah dari karena itu kita harus mengerti Bapak Ibu sekalian kenapa bahwa insan kamil yang dinyatakan dengan sosok Adam dan yang paling sempurna adalah Nabi kita. Kita ingin ketahui dan kenali siapa Adam, siapa Adam sesungguhnya, dan agar supaya sampai ke diri kita dan kita bisa mengenali Adam. Adam dipandang secara syariat, semua orang tahu itu manusia pertama, nenek moyang kita dipandang secara syariat. Dipandang secara torekat, hakikat yang muncul. Dipandang secara makrif, hakikat, itu adalah nama Allah. Ini ulun hurai kena
ulun jelaskan biar lihat dulu. Dipandang secara ma'rifat hanya Allah. Ulang, ini Adam. Kenapa Adam dibilang khalifatullah, ganti Tuhan? Mengapa? Adam dipandang secara syariat manusia pertama, nenek moyang kita. Jadi nenek moyang kita ini bukan seorang pelaut. Kenapa biar menunjukkan seorang pelaut? Nah, nenek moyang seorang pelaut itu kalau matanya pijak sebelah, karena nenek moyangnya bajak laut. Jadi nak ujuk-ujuk gitu. Nah, itu nenek moyangnya bajak laut. Yang kedua, Adam dipandang secara tarekat, hakikat yang muncul. Yang ketiga, Adam dipandang secara hakikat asma Allah, nama Allah. Adam ini nama Allah. Sekarang kenapa Adam dibilang nama Allah? Dengan alif dan mim. Adam 3 huruf, alif dan mim. Alif dalnya Ahmad, mimnya Muhammad. Alif dalnya Ahmad, mimnya Muhammad. Ini Adam. Siapa Ahmad? Nama Tuhan yang batin, rupa ruh. Mimnya Muhammad, nama Tuhan yang zahir, rupanya jasad. Sedangkan Adam itu bahasa Suryani. Kalau bahasa Arab ya Abdullah, bahasa Suryaninya Adam, bahasa Arabnya Abdullah. Lalu bagaimana memaham Adam? Wujud yang terdiri dari jasmani dan rohani. Wujud yang terdiri dari jasmani dan rohani. Lalu dibilang Adam. Sedangkan rohaninya bernama Ahmad, jasmaninya bernama Muhammad. Maka dirangkai menjadi nama Adam, menjadi sosok insan. Rupanya insan. Itulah rahasia Adam. Yang dimaksud Adam secara hakikat nama Allah, nama asmanya Allah. Maka itu Pak, ingatlah riwayat kelahiran Nabi. Yub'atsu min tiham baina yadayil qiyamah bi dhahril alamah tudhilluhul ghamamah wa tudhi'uhu sahaib. Kita ambil dari semua kalimat itu, bi dhahril alamah, di pundak Nabi ini ada alamat. Alamatnya apa? Allahu wahda la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ika pada di belakang. Baca dulu. Mesti pinanya ada banget. Panau. Jangan bilang mesti ya. Kalau Rasulullah itu bertanda, ingat ini khusus bagi Rasulullah. Lahir bertanda nubuwah, Allah wahdah la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasul. Kita selaku umat juga harus memiliki tanda, tetapi tidak tertulis secara rahasia. Nah kayak apa? Ahmad tadi siapa? Nama Tuhan yang batin, rupa ruh, hakikat huruf Adam, alif lawan dal. Kita bilang alif lawan dal. Ahmad nengitulah alif haknya Allah wahdah la syarikalah, mim dal Ahmad Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kenapa? Karena hakikat manusia bukan jasmaninya tetapi rohaninya. Kalau ini dikatakan hakikat manusia rohaninya, sedangkan rohani itu bernama Ahmad, berarti kita juga punya alamat Allah
Rasul, cuman kada betulis rahah. Bila pian kada tahu itu berarti lain umat Muhammad, maka harus mengikut Muhammad. Jadi hakikat manusia itu rohaninya bukan jasmani. Ahmad ya, dipaham? Ahmad. Jadi di Ahmad itulah Allah wahdah la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasul. Nah, ulun ingin memberikan Pak, mudah-mudahan menjadi amali. Jangan kada mungkin jadi mungkin. Makanya kada bisa biar aja orang madahkan kayak pun. Dia yakin Allah Ta'ala kuasa Allah Ta'ala. Kenapa? Kenapa demikian? Karena Adam secara hakikat asma Allah. Bahkan secara ma'rifat Adam ini siapa? Tidak lain sebenarnya Allah. Adam itu sebenarnya Allah. Kenapa? Karena dia tajalli sifat Allah. Itu yang kita paham dari Adam. Sedangkan Adam sosok insan, karena terdiri daripada roh dan jasad. Ya kita lah. Ini namanya jasad Adam. Kalau secara syariat tadi nenek moyang kita manusia pertama. Ini jasad Adam. Ini kedalain ainullah, kenyataannya Allah. Ini tidak lain illallah, hanya Allah. Nah, ini yang kita bicara. Karena dia adalah tajalli sifat, maka itu Adam itu khalifahnya Allah, ganti Tuhan. Al-insano sirik, insan itu rahasia. Sedangkan insan ini terdiri dari johir, batin, jasad dan roh. Itulah Adam. Adam itu bahasa Suryani, Abdullah bahasa Arab, Anang bahasa Matapura. Bantar yang ada paham-paham. Ayo, ulun racap dan mamalakan ini. Orang madahan ada nanyakin biar ulun yakin. Bukan ulun yakin karena mampunya ulun dan bisanya.
Allah Ta'ala puasa Allah Ta'ala puasa biar orang madang kata tatap kun, biar orang madang kada mungkin tatap kun, biar kun. Nah, amalannya tadi 4 aja. Nah, jangan amalan anak begini harus kamu. Oh benar. Makanya baru mau beri akan kamu begini nomor ingat juga. Nah, nang bisa tadi catat. Nang bisa catat tekan, kemudian bagiakan. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Satu nafas. Kayak apa guru mun ini manggah guru namun nyapian kada kawa satu nafas. Di mana pian sampainya hanya bernapas. Paham? Jangan selalu bernapas, paham? Di mana habisnya hanya bernapas. Jangan selalu bernapas. Abdalnya satu napas. Nya kada tahan di mana berhentinya hanya bernapas. Jangan selalu bernapas. Yang kedua tadi apa? Nur buah Allah wahdah la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluh. Yang ketiga suratul Fatah. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurukallahu nasran 'aziza. Sudah? Nah yang terakhir doanya ini handap ya. Yang apa? Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Habib Allah. Assalamualaikum ya Ruhal Amin. Siapa Ruhal Amin? Nur Tuhan. Assalamualaikum ya Ruhal Kudus. Siapa Ruhul Kudus? Nur Muhammad. Kun alaina khazainatus samawati wal ard kama ahida alaina fi kitabim maknun. Kama ahida alaina fi kitabim maknun. Baca 10 huruf dalam Quran. Kaf ha ya ain shad ha mim ain sin qaf. Ya hayyu ya qayyum Allahu ladhikun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Nana hafal tulisakan bagiakan gitu. Menulun membagi itu bayaran biar mun 2000 ujung bari kada. Ayo ya, pokoknya kayak tiga. Pak insya Allah minggu depan berbagi gratis. Aku tahu kan kada bodit juga. Makanya aku gratis aja. Ya mudah-mudahan apa nang biar aja takan niatakan maksud akan mudah Allah tunaikan. Ya ada sahur ketawa ini. Amin. Ini ganal benar hajat ini. Sudah kan? Kita kembali. Teman lagi. Makanya Adam ini illallah. Adam itu illallah. Adam itu illallah. La ilaha illallah. Itu Adam. Sedangkan hakikat Adam ini tidak lain wujud
Sudah kan? Sedangkan nyawa Muhammad itu rahasia Allah. Ia ada lawan kita. Kita nih insan yang terdiri ruh dan jasad dia. Dibilang tubuh atau jasad Adam, insan ini dibilang tubuh atau jasad Adam, atau Fulan bin Fulan, dibilang Fulan bin Fulan, padahal jasad Adam. Dibilang jasad Adam, padahal nyawa Muhammad. Dibilang nyawa Muhammad, padahal rahasia Allah. Makanya Adam itu secara ma'rifat illallah, ainullah, tajalli sifat Allah. Nahap, jangan subuh kuciak-kucak mulut. Illallahnya itu kemana ikan? Illallahnya itu kemana? Kadang-kadang tampuk. Aku ini kada menyangit, untung joro lo berjikir bukan nangka itu, aku tak ajur. Bener. Bilok banyak ini apa nih mahayal nih. Jaga mau aku ini kada menghinakan tuh kembali illallah tuh sebenarnya illallah tuh Adam. Dibilang Fulan bin Fulan, padahal jasad Adam. Dibilang jasad Adam, padahal nyawa Muhammad. Dibilang nyawa Muhammad, padahal rahasia Allah. Makanya Adam tuh illallah, kada lain Allah. Adam tuh ainullah, kenyataan Allah. Adam tuh tajalli sifat Allah, kenyataan sifat Tuhan. Makanya apa lagi? Makanya mau masih dia melihat diri dia, kada melihat Tuhan. Lalu batal. Allah bersifat wujud, artinya ada tuh batal. Maka Allah sifatnya wujud, artinya ada. Mun seorang juga ada, makanya buta. Beli kubur teh atap picak. Sudah, lanjut. Lalu dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, maka kita harus bersihkan. Nah ini terakhir sementara. Bersihkan jasad kita. Kenapa? Jangan cuma roh yang dibersihkan, jasad juga harus dibersihkan agar supaya asa, agar supaya bisa bertemu Tuhan. Bagaimana? Kenapa jasad harus dibersihkan? Begini, karena jasadlah yang mengandung nyawa. Saya lihat jasad yang mengandung nyawa, bukan roh. Bukan roh yang mengandung jasad. Kalimatnya apa? Selama hayat dikandung badan. Selama hayat dikandung badan berarti jasad mengandung nyawa. Nah, bersihakan dulu jasad. Bagaimana? Nah, supaya diberasi. Bila sudah ini berasi, ibadah diterima, doa mudah kabul dan berdapat lawan Tuhan. Wajib selamat. Husnul khotimah kayak ini. Jasad ini harus kita untuk jalan membersihkannya panakan dulu. Sekalian Bapak kan ulun minggu tadi sudah mengatakan panah jasad, panah nih jasad, maka bakok dengan af'al Allah. Jadi kedua lagi jasad nang ada af'al Allah. Kalaupun jasad ulun padakan arti panah, walaupun mengartikan hancur, hancur itu bukan kadada. Rasanya nang maras, perasaannya bukan jasadnya, perasaannya paham? Perasaannya, rohaniyahnya, batiniahnya, jangan jasadnya nang dipadakan hancur. Jadi panah jasad kepada af'al Allah, maka yang ada cuma af'al. Panah hati kepada asma Allah, maka yang ada cuma asma Allah. Bersih tubuh, bersih hati, bersih. Panah nyawa kepada sifat Allah, maka yang ada cuma sifat Allah. Berarti bersih pulang nyawa. Panah rahasia kepada zat Allah, maka yang ada cuma zat Allah, maka berhasillah tubuh, hati, nyawa dan rahasia kita kepada zat sifat asma af'al. Kalau
disebut jannah. Disebut hanya sambutan ninja. Jadi bilangnya kawan supaya nyamannya di mana dulu? Kayak ini, ini paling nyaman. Jangan dikenal. Jangan dikenal. Apa segala sesuatu yang selama ini pian lakukan jangan dikenang. Khususnya jangan dikenang apa? Jangan lagi mengenang jasad yang berbuat dan hati yang berbagai-bagai. Semua ini ada yang punya. Yang kedua, di samping jangan dikenang, kekalkan akan keberadaan sifat Allah itu yang berlaku. Kekal. Sifat yang mana? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Siapa nang ini? Nang 7 sifat itulah rohani. Siapa rohani? Itulah tubuh Muhammad. Siapa Muhammad? Wujudnya Allah. Allah pun siapa? Namanya Muhammad. Nama puji bagi Muhammad. Wujudnya Muhammad. Muhammad itu wujud Allah. Allah itu nama puji bagi Muhammad. Rupanya itulah menjadi tajalli sifat yang ternyata diri kita sendiri dan semesta. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian, itu dulu yang bisa ulun sampaikan untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Masih sekitar tajalli sifat untuk kita bisa mengenal dan melihat Allah serta mengasahkan akan keberadaannya Allah melalui sifat. Untuk itu mudah-mudahan ilmu yang ulun sampaikan bermanfaat untuk ulun dan biar bertahan.